Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah samamu manusia dan bencilah musuh. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita diajak untuk menjadi sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Kita diajak untuk melakukan apa yang ditunjukkan Bapa kepada kita, apa yang dikehendaki Bapa kepada kita. Bukan kebencian, bukan iri hati, bukan keserakahan, bukan kemunafikan, bukan nafsu yang tidak teratur. Tapi kita diajak untuk melakukan kasih seperti yang Bapa lakukan bagi hidup Anda dan saya. Kasih yang sempurna yang ditunjukkan oleh Bapa, menunjukkan kasih-Nya kepada manusia karena semuanya merupakan ciptaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak bukan untuk membenci orang lain, tapi mengasihi dan mengampuni mereka. Bahkan kita diajak untuk mendoakan orang-orang yang melukai perasaan kita. Maka mari, mungkin sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita mohon kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan hal-hal yang Ia sabdakan kepada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau kita membenci, kejahatan tidak akan pernah berakhir. Kita harus memutus mata rantai kejahatan dengan mengasihi, termasuk orang yang menyakiti dan melukai kita. Maka Yesus mengatakan secara jelas, kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang lain? Kalau kamu hanya bisa memberi salam kepada orang yang menyenangkan engkau, apa beda dirimu dengan orang lain? Orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan demikian. Tapi kalau kita mengenal Allah, kita harus terus mengasihi, karena kasih adalah hukum utama yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima daripada-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, seperti Engkau telah mengasihi kami. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati-Mu. Tuhan, kami manusia lemah. Kuat kuasa-Mu kami butuhkan dengan rendah hati dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap mencintai sekalipun kami dilupakan atau disakiti. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.